dia biji kurma Savia. Nah, ini dia sudah keluar, daunnya pun sudah keluar. Ini pula rupanya kurma yang sudah mulai tumbuh. Hai kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana, bertemu kembali di dalam channel saya, Elvis Sungai. Saya berharap kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana, walau di mana Anda berada pada masa ini, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik dan ceria selalu. Nah, video saya kali ini saya mau kongsikan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana, satu lagi buah yang sangat terkenal di dunia ini, yaitu buah yang seringkali diambil sepanjang puasa. Nah, kita semua menyukai buah ini. Oke, buah yang saya maksudkan adalah buah kurma. Nah, ini adalah buah kurma Savia yang baru saja saya beli hari ini. Nah, buah kurma inilah ataupun biji kurma inilah yang saya mau kongsikan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana, sama ada biji kurma ini akan tumbuh di dalam polybag apabila saya semai nanti. Nah, jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana yang suka makan kurma, jangan terus dibuang bijinya ya. Kita akan coba semai biji kurma ini. Saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana, sama ada biji kurma ataupun buah kurma yang kita beli di pasar raya tumbuh atau sebaliknya. Dan untuk mengetahui sama ada biji kurma yang saya semai ini akan tumbuh atau sebaliknya, teruskan menonton video ini sampai habis. Oke, kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana, inilah dia. Oke, buah kurma Savia. Kita coba buka dan kita tengok bijinya, sama ada bijinya elok atau sebaliknya. Jom kita buka dulu plastik ataupun kotak yang membalut biji kurma ini. Mana dia punya tempat buka? Ada kayak ini, ada kayak ini. Oke, ini. Oke. Oke, ini dia buah kurma Savia. Oke, saya akan coba ambil beberapa biji ataupun buah kurma ini untuk dijadikan sebagai bibit kurma saya. Oke kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana, sekarang saya sudah buka kotak kurma yang saya beli. Ini dia buah kurmanya, sangat cantik buah kurmanya. Nah, saya pada tangkai lagi buah kurma Savia. Wah, sangat cantik buahnya kawan-kawan. Oke, saya harap buah kurma ini akan tumbuh, membesar, dan seterusnya ia akan berbuah. Ini dia. Wah. Nah, ini dia biji kurma, masih lagi lekat tangkai. Kosong di dalam. Coba lu. Memang terbaik kurma Savia. Manis, segar. Baik. Ini bijinya. Oke. Ini biji kurma. Saya akan coba dia semai. Nih. Biji kurmanya. Wah. Satu. Terusnya kita akan coba buka. Oke. Memang terbaik
manis. Cantik-cantik biji ya. Saya memang suka kurma ini. Wah, biji kurma pun ada sudah. Oke. Ada 4 biji kurma ya. Oke, yang lain ada. Nanti saya makan dengan keluarga. Jadi inilah dia biji kurma yang saya akan bibit nanti. Wah, memang pas hati. Ini kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana, jom kita akan semai biji kurma ini dalam polybag. Jom. Hai kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana. Oke, kita akan teruskan dengan menyemai biji kurma yang baru saja saya makan. Ini dia biji kurma. Ada 4 biji kurma. Jadi biji kurma ini akan saya semai dan kita akan tengok sama ada biji kurma ini akan tumbuh ataupun tidak. Jadi apa yang kita perlu buat sebelum semai biji kurma ini, kita perlu cuci terlebih dahulu atau rendam di dalam air untuk menghilangkan rasa manis di biji ini, untuk mengelakkan daripada dimakan oleh serangga-serangga perusak seperti semut. Oke, ini dia yang apa yang kita perlukan. Kita sediakan air. Oke, biji ini kita rendam atau cuci dalam air. Oke, seperti ini. Oke, rasa manis pun sudah hilang. Biar dia rendam, sementara kita menyediakan bahan-bahan untuk tempat menyemai biji kurma ini. Oke, jom kita teruskan untuk menyediakan bahan-bahan untuk semai biji kurma. Oke, bahan-bahan ataupun peralatan yang saya perlu gunakan untuk semai biji kurma yaitu istilah kita mempunyai polybag untuk semai biji kurma. Jadi saya sendiri pun sudah memadai untuk semai biji kurma. Dan yang seterusnya saya menggunakan tanah hitam seperti biasa. Tanah hitam ini sangat subur. Oke. Dan seterusnya saya menggunakan hempas ataupun serbuk sabut kelapa yang telah dihancurkan. Ini dia. Oke, inilah yang saya gunakan. Dan yang seterusnya baja organik, campuran buangan ternakan dan juga hempas padi. Ini dia. Oke, inilah yang saya gunakan untuk semai biji kurma. Seperti biasa, kita akan masukkan sedikit sabut kelapa yang telah dihancurkan di bagian bawah. Kemudian kita akan isi tanah hitam di dalam plastik ini. Oke, kita buka dulu. Bag ini. Kemudian kita masukkan tanah hitam. Oke. Kita masukkan tanah hitam. Ya, kita akan masukkan. Dan sedikit baja organik. Oke, masukkan. Kita teruskan sehinggalah penuh seperti ini ya. Tidak perlu penuh sangat. Oke, cukup seperti itu. Oke, kita teruskan sediakan 4 polybag. Oke, polybag pun sudah diisi dengan tanah. Ini dia.
polybag, ada 4 polybag yang saya isi. Nah sebelum kita semai biji kurma yang sudah dicuci tadi, apa yang kita perlu tahu? Oke, biji kurma ini mempunyai garisan, oke, di tengah-tengah ini, garisan tengah-tengah, dan di bagian sini ada titik bulat ataupun dot bulat ya. Jadi apabila kita semai biji kurma ini nanti, biji kurma ini kita letak seperti ini. Nah, garisan yang ada di atas ini, oke, kita akan letak di bagian atas, dan dot yang ada di bagian bawah kita letak seperti ini, sebab akar biji kurma ini akan tumbuh dari bagian ini, dot ini. Jadi apa kita perlu lakukan? Kita semai biji kurma dengan meletaknya seperti ini. Oke kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana, jom kita teruskan untuk semai biji kurma. Oke, kita pastikan dulu di mana dotnya. Oke, ini, dan bagian atasnya ini yang ada garisan. Oke, jadi kita perlu tekan ini lubang sedikit seperti ini, dan kita masukkan biji kurma seperti ini ya. Ini pun sama, dimasukkan. Oke, kita masukkan seperti ini ya. Oke, kita kembus dia, tutup dia, dan kita tabur. Sabut kelapa yang telah dihancurkan, biar tanah ini tertutup ya. Kita letak seperti itu. Nah ya. Apabila kita letak sabut kelapa ini, tanah tidak mudah kering, jadi kita letak di atas nih sabut kelapa. Oke, ini dia. Oke, nah cukup seperti ini. Oke, nah bibit biji kurma pun sudah siap. Oke, ada 4. Oke, ini dia bibit biji kurma saya. Jadi saya harap biji kurma ini akan tumbuh dan membesar dengan sehat, seterusnya dia akan berbuah. Nah, dimana kita perlu letak bibit kurma ini supaya biji kurma ini akan lebih cepat dia akan tumbuh. Untuk pengetahuan kawan-kawan sahabat-sahabat di luar sana, pokok kurma ini sebenarnya berasal daripada cuaca yang panas. Jadi apa yang kita perlu tahu untuk permulaan, apabila kita semai biji kurma ini, janganlah kita terus letak biji kurma ini di tempat yang panas, sebab dia tanah ini akan cepat kering apabila berada di tempat yang panas. Jadi di mana perlu kita letak bibit kurma ini adalah di tempat yang redup, tidak kena atau tidak berapa kena cahaya matahari. Oke, jadi sekurang-kurangnya 50% cahaya matahari mengena polybag ini sudah memadai, sehinggalah dia akan tumbuh nanti, dan barulah kita akan pindahkan dia di tempat yang mendapat cahaya 100%. Jadi oke, cara penyiramannya pula seperti buah-buahan yang lain, seperti yang saya katakan, dalam cuaca yang panas 2 kali 1 hari, dan cuaca yang mendung cukup memadai untuk kita siram 1 kali 1 hari. Oke, ini dia bibit kurma yang kita akan siram bibit kurma kita ini. Oke, biar air dia keluar sampai di bawah ya. Oke, untuk mengetahuinya supaya tanah ini semuanya sudah dibasahi. Oke, kita biarkan bibit kurma ini berada di tempat yang redup ya, supaya tanah ini tidak cepat kering seperti yang saya katakan. Jadi kita akan tunggu bibit kurma ini kemungkinan dalam masa 1 bulan lebih.
Jadi kita akan tengok dan kita akan tunggu dia sama ada bibit kurma Safia ini akan tumbuh. Hari ini saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat, hasil daripada biji kurma Safia yang saya semai di dalam polybag sebulan yang lalu. Jadi hari ini saya akan tunjukkan hasil daripada bibit biji kurma Safia yang saya semai dalam polybag. Nah, hari ini sudah genap sebulan lebih. Nah, ini dia hasilnya, biji kurma Safia akhirnya tumbuh dengan daun yang hijau. Oke, ada 2 yang sudah tumbuh dan 2 lagi belum berdaun. Tapi apa yang saya cek tadi, akarnya sudah tumbuh, cuma daunnya belum lagi keluar. Mungkinan dalam 2 minggu dapat melihat daunnya seperti ini akan tumbuh nanti. Nah, syukur akhirnya bibit kurma Safia tumbuh dengan sehat. Harap video saya ini memberi sedikit inspirasi kepada kawan-kawan yang suka bertanam, bercocok tanam. Jadi cobalah tanam pokok kurma ini. Apabila kita membeli kurma di pasaraya dan kita memakannya, bijinya jangan dibuang terus. Sebab biji kurma itu sebenarnya masih lagi boleh tumbuh dan hidup. Nah, ini dia biji kurma yang saya semai sebulan yang lepas, akhirnya membawa hasil. Terima kasih kawan-kawan, sahabat-sahabat yang setia menonton video saya. Oke, bye-bye.